Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Kembali kita datang ke hadirat Tuhan di dalam penyembahan kita kepadanya. Kita akan mendengarkan firman-Nya dan kita akan menaikkan syafaat kita. Untuk itu, mari kita mohon Tuhan mengajari kita untuk mendengarkan dan untuk menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Atas kebaikan, kesetiaan, dan juga atas anugerah Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami merasakan ketika kami datang menyembah Tuhan. Begitu luar biasanya Tuhan dalam hidup kami. Karena Tuhan begitu baik dan memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu dan juga menyembah Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, penuhi hati kami, pikiran kami dengan Roh Kudus sehingga kami mampu mendengarkan firman ini, dan melalui firman ini kami akan semakin dikuatkan, dimampukan hidup seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab Ayub 1 ayat 20 sampai dengan ayat 22, demikian bunyinya. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin nama Ayub sudah begitu populer dalam hidup kita, dalam hati kita, karena satu hal yang terjadi dalam hidup Ayub yang menjadi pelajaran kita adalah bagaimana pengalamannya. Orang yang sangat diberkati oleh Tuhan mendapat penderitaan yang begitu besar dan Tuhan mengangkatkan dia kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub hidup di dalam imannya kepada Tuhan. Iman itu berasal dari kata pistis. Pistis artinya penyerahan secara total kepada Tuhan. Artinya bahwa memang di dalam iman dia menyerahkan hidupnya secara total kepada Tuhan. Sehingga penyerahan hidup itu menghantar atau membawa hidupnya sehingga dia mampu bertahan dalam segala situasi. Baik suka, dia tidak menjadi orang yang sombong, tapi tetap menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Dan juga dalam duka, dia tidak putus asa. Dia tidak mengutuk Tuhan dan tidak menyalahkan Tuhan. Tapi dia terus memuji Tuhan dan mengetahui siapa Tuhan dan apa arti semua kenyataan dalam hidupnya. Demikianlah yang terjadi pada satu ketika Ayub mendapat berita jikalau semua kambing dombanya, harta-hartanya mati, anak-anaknya mati, dan habislah segalanya. Dan pada saat dia mendengar itu sebagai manusia, tidak mungkin dia tidak merasa sakit. Tidak mungkin dia tidak kecewa. Tidak mungkin dia tidak sedih. Pasti dia kecewa, dia sedih, dia sakit, hatinya begitu sakit. Tapi apa yang dia katakan? Dia katakan di sini bahwa dia sujud menyembah Tuhan. Dia mencukur kepalanya dan sujud menyembah Tuhan sambil berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Dia tahu bahwa ketika dia datang ke dunia ini, dia telanjang, dia tidak membawa apa-apa. Dan dia tahu juga, maka pada waktunya dia juga akan meninggalkan dunia ini tidak membawa apa-apa. Artinya dalam keterpurukan yang luar biasa itu, dia sadar bahwa dia datang tidak membawa apa-apa.
dia juga akan kembali tidak membawa apa-apa. Karena memang Tuhan adalah pemilik dan apapun yang ada itu adalah sebagai titipannya. Oleh karena itu dia katakan terpujilah Tuhan. Karena Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Semua di bawah kuasanya, semua di bawah kendali Tuhan. Dia tahu itu. Pengenalannya akan Tuhan sedemikian rupa sehingga dalam menerima seluruh penderitaan, seluruh masalah hidupnya, dia tidak menyalahkan Tuhan dan tidak meratapi dirinya dan juga tidak menyalahkan siapa-siapa. Tapi dia terus memuji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah dalam kehidupan kita setiap hari, mungkin walaupun tidak sama persis seperti apa yang dialami oleh Ayub mengenai terkena dalam hidup kita. Sebelum pandemi COVID-19, kita sering sekali mengatakan hidup penuh dengan persoalan. Banyak masalah ekonomi, masalah kesehatan, dan sebagainya. Dan sekarang juga kita melihat pandemi COVID-19 menambah derita kita. Walaupun memang sebagian orang mungkin tidak merasakan dampaknya, bahkan mungkin semakin meningkat kehidupannya, baik dari segi ekonomi dan juga dari usahanya yang semakin maju. Namun tidak kurang banyak orang yang terdampak. Mungkin kita salah satu. Dampak negatif terjadi dalam hidup kita dan keluarga kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, mungkin juga dalam kesehatan kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita katakan kepada Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita memakai hidup kita seterusnya? Belajar dari pengalaman Daud. Kita diajak untuk menyadari, untuk mengakui, untuk bersujud di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati. Sekali apapun yang terjadi, kita tetap sujud di hadapan Tuhan. Penderitaan apapun, kesulitan apapun hidup kita harus tetap sujud di hadapan Tuhan. Ketika banyak hal yang menyukakan hati kita terjadi, kita sujud, kita katakan puji Tuhan. Bagaimana kalau kita mengalami penderitaan? Kita mengalami persoalan, pergumulan. Kita diajak untuk sujud kepada Tuhan dengan mengatakan bahwa ketika aku datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa dan aku akan kembali tidak membawa apa-apa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan yang datangnya dari hati dengan hal yang demikian, dengan kata-kata demikian akan memampukan kita untuk tetap memuji Tuhan, untuk tetap mengagungkan nama Tuhan, untuk tetap mampu melihat kebaikan Tuhan di dalam seluruh kenyataan kehidupan kita. Maka kemampuan kita menghadapi hidup ini akan semakin kuat. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika persoalan itu terjadi, kita harus mengingat satu hal, bahwa segala sesuatu Tuhan yang memberi. Dan dia akan berhak juga. Dia juga berhak untuk mengambil kapan dia mau. Ketika dia memberi, kita mengatakan puji Tuhan. Dan jangan lupa untuk mengatakan puji Tuhan jikalau demi kemuliaannya suatu saat dia juga mengambil dari kita. Suatu saat pernah menjadi pengalaman kita sukses dalam pekerjaan kita. Kita berhasil. Kita katakan puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau suatu saat usaha kita gagal, usaha kita terpuruk, kita juga mampu mengatakan terpujilah Tuhan. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Aku datang tanpa membawa apapun dan aku akan pergi tanpa membawa apapun. Melalui cara pikir yang seperti itu tentu itu menunjukkan bagaimana kualitas iman kita, bagaimana besarnya iman kita kepada Tuhan. Oleh karena itu marilah kita bersatu hati, hidup di dalam Tuhan. Kita menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Jangan panik ketika menghadapi pergumulan.
Tapi rasakanlah bahwa dalam pergumulan kita juga Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Sehingga pantas layak kita katakan, terpujilah Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Firman yang menguatkan kami. Bagaimana kami menghadapi segala situasi yang terjadi di dalam hidup kami. Kami mau belajar dari pengalaman Ayub. Ketika dia adalah salah satu yang sangat diberkati Tuhan pada masa itu. Dia sangat dekat dengan anak-anaknya, sangat dekat dengan Tuhan. Dan dia menampat harta yang begitu berlimpah. Dan pada satu saat semuanya hilang. Maka pada saat itu dia masih mampu bersujud di hadapan Tuhan. Dengan mengatakan bahwa aku datang tidak membawa apa-apa. Aku akan kembali tidak membawa apa-apa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kuatkan kami ya Tuhan. Sehingga kami mampu menghadapi kehidupan kami. Sebagaimana adanya pun kami selalu memuji Tuhan. Kami selalu berserah kepada Tuhan. Kami mempercayakan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan. Kuatkan hati kami. Kuatkan iman kami. Untuk semakin merasakan bahwa Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Jangan tinggalkan kami ya Tuhan. Jangan biarkan kami hidup selalu mengeluh. Jangan biarkan kami hidup selalu memandang kesulitan. Tapi ajar kami juga melihat bagaimana besarnya kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kuatkan hati kami. Kuatkan iman kami. Sehingga dalam suka kami bukan menjadi orang yang tinggi hati. Dan dalam duka juga kami tidak akan menyalahkan Tuhan. Tidak mengutuki Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk semua orang yang mengalami pergumulan hidupnya. Terkhusus orang-orang yang sakit, baik yang di opname maupun di rumah. Penyakit apapun itu ya Tuhan. Kami mohon kepadamu. Ini juga adalah satu persoalan besar dalam hidup manusia. Ketika dia mengalami penyakit, kami datang ke hadirat-Mu. Mohon pertolongan Tuhan. Berkatilah setiap orang yang sakit pada saat ini. Jamah tubuhnya. Keluarlah penyakit dalam dirinya dan jamah hatinya untuk tetap menyerahkan kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Terkhusus kami berdoa untuk semua orang-orang yang kami sayangi. Sudah lama kami memohon kepadamu ya Tuhan. Dan kami percaya harapan kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Oleh karena itu kami berdoa tentang untuk Bapak Epa di Kabancahai yang terkena penyakit Parkinson, Ibu Erlinda Wati Berutarigan yang terkena sakit stroke, yang baru saja operasi katup jantung, dan juga Bapak Artania Pelawi di Jakarta yang sakit stroke, dan juga Nande Desi, Nande Listra di Bengkulu yang sedang mengalami penyakit, dan juga Diaken Rusni Berutarigan yang beberapa bulan yang lalu mengalami kecelakaan. Ya Tuhan, kami percaya Engkau pemilik hidup kami, pemilik tubuh kami, Tuhan yang membuat, Tuhan yang merancang. Dan kami tahu bahwa Tuhan lebih mengenal tubuh kami daripada kami sendiri. Tuhan lebih berkuasa atas tubuh kami daripada siapapun. Dan ketika kami sakit, kami tahu Tuhan lebih hebat daripada dokter. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon pada saat ini di hadapan-Mu, kami bersujud memohon, sembuhkanlah semua orang-orang yang kami sebutkan namanya, yang kami sayangi ini. Jamah tubuhnya ya Tuhan, berikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan kesehatan yang sempurna. Sampai pada satu saat nanti Tuhan menyatakan kehendak dan Tuhan memuliakan mereka. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah keluarganya juga, supaya semua sabar untuk mendampingi saudara-saudara kami ini. Sehingga walaupun dia sakit, tapi semua keluarga boleh dengan senang hati, dengan sukacita, dengan penuh kasih, berharap kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, sehingga mereka tetap boleh melayani
saudara-saudari kekasih kami yang sakit ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya dengan akal kami tidak mampu memikirkan semuanya ini, tapi di dalam Tuhan kami percaya. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan saudara-saudari yang kami kasih ini dan juga keluarganya di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya ya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk melakukan kebaikan, untuk menyembuhkan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan akan nyata. Inilah doa dan harapan kami. Dan juga kami berdoa untuk semua anak-anak kami, keluarga kami. Berkatilah keluarga kami. Berkati masa depan keluarga kami. Jadikan kami jadi keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berkati mereka walaupun banyak kelemahan, banyak yang kurang dalam hidupnya dibandingkan ketika mereka masih muda. Tapi biarlah dalam keadaan yang demikian juga mereka tetap setia kepada Tuhan. Tetap merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Inilah doa harapan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Demikianlah firman yang sudah kita dengarkan. Dan juga doa syafaat yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap bahagia. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.